Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kembali lagi, kan baru pertama. Gimana sih kamu? Selamat datang di podcast Anjang Sana Mangga UNES tahun 2021. Di sini nama saya Faan. Saya ditemani oleh Mas Raihan Unyu dan Mas Angga Unyu. Bukannya kamu yang unyu. Gimana sih? Silakan bisa perkenalan sendiri, Mas. Perkenalkan, nama saya Rehan Faris dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Dan perkenalkan, nama saya Angga Muhail dari program studi Geografi angkatan 2019. Berarti dari BK dan angkatan Geografi Masnya. Saya langsung pertanyaan pertama nih ya, tentang kalian kan sudah masuk di Universitas Negeri Semarang. Dan dulunya juga kalian pasti punya motivasi untuk apa sih masuk ke Universitas Negeri Semarang. Motivasi kalian melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah itu apa? Motivasi saya melanjutkan kuliah itu pertama ya ingin menggali ilmu tentunya, terus kemudian supaya besok ke depan bisa diterima kerja yang lebih layak, karena menurut saya selain pendidikan, selain ya supaya mencari kesuksesan, selain apa sih selain pendidikan gitu loh. Iya, betul. Jadi menurut Anda itu pendidikan itu paling utama? Iya, betul untuk sekali. mencapai kesuksesan, bahkan untuk mencapai segala urusan dalam kehidupan. Terutama kuliah, kan di kuliah nanti kita menjalin relasi dengan banyak orang, dengan teman-teman yang sedaerah mungkin, dengan adanya ODA seperti itu. Oh ya, seperti mas-mas ini juga dari Mangga UNES. Ya, Mangga UNES adalah apa, Mas? Mangga UNES itu kayak organisasi mahasiswa kedaerahan ya, terutama dari mahasiswa Purbalingga yang kuliah di UNES. Jadi mahasiswa atau warga-warga Purbalingga yang kuliah di UNES, mereka dikumpulkan oleh persatuan yang dinamakan oleh Mangga UNES. Ya, betul. Silahkan motivasi dari Mas Angga apa? Apakah ada motivasi? Ya, jadi motivasi saya untuk melanjutkan kuliah itu yang pertama itu dari saya itu lulusan SMA. Oh, Mas Angga dari lulusan SMA. SMA ya, dari kalau misalnya SMA langsung turun ke dunia kerja. Dunia kerja itu kayaknya kurang berkompetensi gitu. Oh iya, persaingannya tuh kurang bersaing sama yang SMK ya. Gitu. Karena SMA itu mereka ya SMA itu dipersiapkan untuk ke kuliah. Gitu. Betul. Itu tadi itu motivasi dari kalian sendiri ya, dari diri kalian. Betul. Saya akan bertanya lagi tentang mengapa sih kalian memilih kampus UNES? Sekalian bercerita pengalaman kalian masuk ke UNES itu jalur apa, atau ada penolakan atau apapun, bisa diceritakan dari Mas Angga dulu? Iya. Cerita saya menuju ke UNES gitu, dan mengapa memilih UNES gitu ya. Iya. Yang pertama itu kan dulu saya merupakan peserta 40% terbaik di SMA, kan lolos SNMPTN gitu. Anda lolos di SNMPTN? Dulu sempat gitulah di pemeringkatan gitu. Iya. Terus intinya waktu mendaftar SNMPTN itu saya kurang memperhatikan nilai saya, karena nilai saya itu tidak termasuk ke dalam passing grade dalam yang nanti saya ambil kuliahnya itu. Oh, tunggu dulu, nanti Mas Angga itu dulunya mendaftar di apa gitu? Pertamanya itu di apa? Oh, pertamanya itu di sebuah univ. Ini sebuah univ di Semarang itu, yang passing grade-nya itu jauh lebih tinggi dari nilai saya gitu. Oh, berarti nilai Mas Angga itu masih kayak di bawah rata-rata gitu. Iya, saya dulu tuh kan dari IPA, ambil teknik gitu. Iya. Ya, nilai saya kan tidak memadai, itu saya tidak punya prestasi, akhirnya saya ditolak di SNMPTN. Nah, lanjut ke SB. Nah, waktu SBMPTN itu kan saya dari IPA. Saya tuh mau ambil UNES, juga mau ambil UNES. Terus tapi kan karena saya dari IPA dan saya tidak bisa tes soshum gitu kan, jadinya waktu UTBK itu saya ngarang-ngarang semua. Oh, berarti Mas Angga itu lintas jurusan. Dari IPA ke soshum gitu, ke IPS. Ke Saintek soshum gitu. Tapi itu nggak masalah kan ya, Mas, kalau di SBMPTN? Yang penting itu berani bersaing. Iya, betul, berani bersaing dengan nilai UTBK-nya. Iya, berani bersaing, berani belajar lebih giat. Ya, betul sekali. Intinya kalau otaknya kuat tuh nggak apa-apa. Iya. Lanjut, Mas. Yang benar ngopi dulu inilah sebenarnya. Siap. Monggo. Lah, waktu SBMPTN itu ya saya mengambil prodi soshum di UNES itu. Tapi saya tidak diterima gitu. Untuk prodi di soshum di UNES tidak terima.
akhirnya waktu SBMPTN saya nggak lolos, saya langsung minggat ke rumah temen karena saya malu terhadap orang tua saya gitu. Oh, Anda malu? Ya, malu kan karena Oke. mengecewakan sekali, udah dibiayai UTBK, Oke. udah dibiayai untuk ke transport ke tempat UTBK, Iya. tidak keterima. Ya saya sangat sedih dulu lah, tidak terima. Terus waktu di rumah temen itu yang saya Anda datangi? Ya, saya datangi itu di sana itu ada yang ngajak, yuk daftar UNES aja lewat mandiri, lewat yang program SM UNES bareng gitu. Tunggu. SM UNES itu apa itu, Mas? Ya, SM UNES itu seleksi mandiri UNES. Seleksi mandiri UNES bagi yang belum diterima di SBMPTN dan SNMPTN. Oke. Gitu. Intinya teman saya itu ngajak dulu. Ini ikut Mahangga UNES dulu kan ada event Mahangga UNES itu ada event yang namanya SM UNES bareng. Jadi apa tadi namanya? SM UNES Semangat Bareng. Oh, SM UNES Semangat Bareng. SM UNES Semangat Berarti Bareng. di situ kayak apa itu, Mas? Apa itu nih? Jadi gini, di SM UNES Semangat Bareng itu nanti pesertanya itu khusus dari orang Purbalingga atau sekitarnya. Oke. Ya, yang ingin kuliah di UNES gitu. Lewat seleksi mandiri tersebut gitu. Jadi berangkat bareng gitu. Berangkat bareng. Dulu tuh waktu saya berangkat barengnya itu makai ELF gitu, ELF. Oh, iya. Dan intinya dari pengurus Mahangga UNES itu menyediakan fasilitas ya, berupa transport yang pertama itu, terus ada makan, terus ada yang pembahasan soal itu intinya komplit gitulah dulu. Diantar sampai tempat tes juga. Diantar sampai di Semarang juga, Mas? Iya, bahkan penginapan sampai Udino sampai ke Semarang bawah pun tetap diantar sama Mahangga. Tetap diantar intinya gitu. Terus waktu itu saya mengambil prodi geografi yang pertama. Yang pertama itu saya ambil geografi, terus yang kedua itu saya ambil pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah, saya kan belajar serius lah waktu itu lah, karena saya udah ditolak 2 kali. Udah ditolak 2 kali lah. Intinya ya saya mau bagiin orang tua lah, mau terima di UNES. Akhirnya saya belajar serius waktu di penginapan yang sebelum yang malam-malamnya itu sebelum tes itu saya belajar gitu. Belajar lagi, Mas. Ya belajar terus, intinya itu ya memaksimalkan otak karena saya mempunyai potensi lah gitu ya Mas lah gitu. Terus ya akhirnya itu waktu itu saya diterima, alhamdulillah lewat seleksi mandiri nggak apa-apa. Ya walaupun seleksi mandiri yang penting di negeri itu, apalagi di UNES itu kan universitas yang berwawasan konservasi gitu. Betul. Karena dulu itu pertama itu di UNES tahun 90-an itu di sana seperti gersang gitu. Tapi semenjak UNES mengadakan gerakan konservasi itu UNES jadi hijau gitu kan. Nah gitu, jadinya itu saya memilih UNES karena dia salah satu universitas yang berwawasan konservasi di Indonesia satu-satunya gitu. Tadi kan saya sudah bertanya nih tentang motivasi kalian, mengapa kalian memilih UNES dan cerita-ceritanya. Sekarang saya mau bertanya nih tentang jalur masuk di UNES itu apa saja sih? Dari Mas Angga dulu bisa diceritakan. Ya. Untuk jalur masuk di UNES sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama itu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua itu ada SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu. Terus yang kedua itu yang ketiga itu ada seleksi mandiri gitu ya. Seleksi mandiri yang dari UNES-nya langsung. Kalau yang dua ini kan dari LTMPT itu. Untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu yang SNMPTN itu yang pertama yang menggunakan nilai raport gitu. Nilai raport semester 1 sampai semester 5. Dan yang boleh mendaftar itu tergantung akreditasinya gitu. Misalnya SMA-nya gitu. Ya, kalau akreditasinya A, yang mendaftar itu 40%-nya itu, 40% yang terbaik dari sekolah tersebut. Kalau akreditasinya B itu cukup 25%. 25%. Terus misalnya akreditasinya C atau belum terakreditasi itu cuma 5%. 5% doang. Ya, intinya itu berarti kualitas sekolah itu ya mempengaruhi kuota untuk nanti SNMPTN. Itu jalur SNMPTN. Terus untuk SNMPTN sendiri itu pendaftarannya dari tanggal 15 Februari sampai 24 Februari 2021. Berarti ini lagi pendaftaran SNMPTN ini. Terus untuk syarat pendaftaran SNMPTN itu membutuhkan akun LTMPT gitu. Yang dibuat di halamannya LTMPT gitu. Lembaga tes masuk perguruan tinggi lah, yaitu Mas Fan pinter. Jelas ya Mas ya. Saya juga lulusan. Oh iya jelas ya. Berarti ya gitu. Oh ya, untuk pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret 2021 lah. Maret, berarti kurang lebih ya 1 bulan lagi gitu lah ya. Terus nanti waktu SNMPTN itu bagi mahasiswa yang mohon maaf kurang mampu itulah mempunyai KEP atau apa itu nanti bisa melampirkan KEP kuliah atau mendaftar lewat KEP kuliah gitu untuk SNMPTN tersebut. Terus
misalnya mempunyai prestasi bisa dilampirkan Bisa pada dilampirkan juga. pada SNMPTN tersebut gitu. Supaya menambah gimana caranya ya menambah nilai gitulah buat nanti seleksi gitu. Biar keterimanya itu lebih besar gitu kan. Peluang terimanya itu menjadi lebih besar. Oke. Terus untuk khusus prodi seni dan olahraga nanti itu nanti diperlukan portofolio. Oh, portofolio itu kan kayak kita melampirkan video atau video atau misalnya pertanyaan dijawab itu lah. Kan nanti formnya itu dari sana dari LTMPT gitu. Nanti kita tinggal itu cuma seni dan olahraga. Seni dan olahraga. Ya, itu. Kalau yang lain aman gitu. Yang lain aman, tidak perlu gitu. Langsung daftar aja, pencet gitu. Ya. Siap. Terus untuk jalur yang kedua misalnya nggak diterima di SNMPTN ya SBMPTN gitu. Ya nama lengkapnya itu UTBK SBMPTN. Oke. Ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Terus untuk UTBK sendiri itu tesnya itu ada 4 gitu. Terus yang pertama tesnya itu ada itu kemampuan penalaran umum. Nah, kemampuan penalaran umum. Terus yang kedua itu ada kemampuan kuantitatif. Nah, itu. Terus yang ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Terus yang keempat itu adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis gitu. Nah, itu yang di SBMPTN. Tahun kemarin UTBK-nya cuma 1 kali ya? Cuma 1 kali, berbeda dengan tahun 2019 gitu. Oh, berarti berbeda. Kalau tahun 2019 itu tesnya malah ada dua yang TPS dan itu TKA, tes kemampuan akademik yang terdiri dari saintek soshum itu. Kalau yang saintek itu ada fisika, kimia, biologi, terus kalau misalnya yang dari soshum itu ada sejarah, geografi, ekonomi gitu, sosiologi. Terus untuk tahun 2019 itu tesnya 2 kali, ada 2 kali. 2 sesi gitu. 2 kali atau ya, misalnya kali. satu orang itu boleh 2 kali tes. Oh, boleh 2 kali tes. Ya, kalau gitu. bisa pas tes pertama kurang memuaskan bisa bisa tes belajar lagi gitu. diulangi tes. Itu yang niat, belajar lagi untuk yang niat mungkin gitu. Dulu tapi kalau di tahun ini udah enggak itu, Mas? Cuma 1 kali. Karena kan tahu sendirilah ada wabah Covid iya. jadinya itu ya dilaksanakan sesingkat-singkatnya singkat-singkatnya gitu, dalam tempo yang singkat-singkatnya gitu lah intinya gitu. Lah terus untuk tes SBMPTN itu UTBK-nya itu nanti tidak online gitu. Langsung ke univnya gitu, di PTN gitu. Misalnya ada di sini dari Purbalingga itu kan, dari Purbalingga nanti bisa ke Unsud mungkin yang dekat gitu. Intinya cari PTN gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu lah, nggak harus anggap misal saya mau daftar UNES nih, nggak harus ke UNES kan gitu. Nggak harus, misalnya tesnya di Unsud nggak apa-apa, yang penting PTN ya, selama itu dalam lingkup LTMPT gitu. Tapi tetap mendaftarnya di LTMPT kan, bukan langsung daftar ke Unsud. Mas saya mau daftar kan, bukan kan, berarti kita langsung ke LTMPT dulu mendaftar, nanti kita memilih jadwal kayak gitu. Karena itu merupakan bukan jalur mandiri, karena itu jalurnya LTMPT gitu, yang bersama dengan PTN-PTN yang ada di Indonesia gitu. Terus untuk timeline-nya bisa dilihat nanti di laman LTMPT itu kan ada banyak di situ lah, bisa dibaca-baca. Terus untuk jalur yang terakhir itu ada seleksi mandiri gitu ya. Seleksi mandiri. Ya, seleksi mandiri gitu. Terus untuk seleksi mandiri ini ada 2, seleksi mandiri prestasi sama seleksi mandiri yang reguler gitu. Untuk seleksi mandiri prestasi itu pelaksanaannya biasanya bersamaan dengan SNMPTN gitu. Oh, berarti dekat-dekat ini. Nah, ya ini malah lagi pelaksanaannya. Kan pelaksanaannya itu dari tanggal Tanggal 10 Februari sampai 26 April 2021 itu yang SM prestasi. SM prestasi. Jadi SM prestasi itu syaratnya ya harus berprestasi gitu lah. Yang tidak berprestasi mohon maaf gitu lah. Kayak saya kan nggak berprestasi itu. Ya. Terus untuk syarat-syaratnya itu ya untuk menengok tahun 2020 kemarin ya. Intinya itu syarat-syaratnya banyak. Itu yang pertama itu kalian itu harus ada juara 1, 2, 3 nasional gitu. Berupa piagam berarti. Berupa piagam ya, harus ada buktinya. Karena tanpa bukti ya kita nggak bisa apa itu lah Mas lah. Gimana sih Mas? Ngopi dulu bentar Mas. Nah, ini buatan dari itu mas-mas yang tadi ya tadi yang lewat itu tadi membuat itu tadi. Iya. Kemana nggak ada nih orangnya. Ya itu lanjut ya ke SM prestasi tadi ya. Terus kalau misalnya juara 1 provinsi juga boleh masuk. Itu intinya itu syarat-syaratnya ya bisa kalian bisa nanti dicek lah. Ya, dicek di www.penerimaan.unes.ac.id. Di situ semuanya udah lengkap. Siap. Ya. Terus misalnya lolos di SM prestasi gitu ya, nanti dikenakan UKT golongan rendah, golongan 1 dan 2 gitu.
golongan 1 dan 2 itu paling ya cuman yang satu tuh 500.000 sampai 1 juta gitu. Intinya sekitar segitu nanti. Karena kita berprestasi ya dihargai dengan UKT rendah. Iya betul. Ya, itu untuk yang prestasi nih. Yang prestasi. Untuk gitu. yang reguler itu Untuk yang reguler itu yang pertama kan ada reguler juga dibagi dua. Yang pertama ada yang memakai KIP kuliah, terus yang kedua ada non KIP kuliah gitu. Yang reguler KIP kuliah itu nanti saya jelasin ini dulu. Yang reguler itu gimana ya? Reguler itu menengok tahun 2020 karena adanya Covid ini memakai jalur raport gitu. Oh, jadi dulu jalur raport. Ya, Tidak jalur kayak raport. Mas-mas ini. Mas Ya, ini Mas, kan ya, datang kalau dulu. waktu- Kalau kita masih tes langsung. Oh iya, sana. langsung ke tahun universitasnya. 19 karena kita tuh belum Covid Iya, itu, belum bukan Covid. angkatan Covid Iya, kita iya. gitu ya, intinya gitu. Oke. Ya gitu. Beda jauh lah. Intinya waktu tahun 20 itu seleksinya sama persis kayak SNMPTN menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 gitu. Terus untuk prodi olahraga dan seni juga melampirkan portofolio Melampirkan ya. sama Ini persis saja. kayak Persis, SNM. kayak jelas SNM persis, ya? persis lah ininya itu. Terus nanti jika punya piagam juara berapapun, misalnya juara 3 kabupaten, juara 1 kabupaten tuh boleh dilampirkan buat biasa buat nyeleksi gitulah ya, buat nambah-nambah nilai gitu supaya bisa lolos gitu. Terus misal yang jalur KIP kuliah, ya jalur KIP kuliah itu ya yang tadi mohon maaf ya yang kurang mampu itulah ya, yang kurang mampu nanti kan KIP kuliah itu ya berfungsi untuk memutus rantai kemiskinan yang kuliah gitulah ya intinya gitu. Supaya kita memberi kesempatan pada orang-orang yang kurang mampu untuk berkuliah gitu dengan tidak memberatkan biaya pada orang tersebut gitu. Oke, siap. Jadinya gitu. Terus untuk KIP kuliah ini nanti kalian bisa klaim KIPK ya, klaim KIPK di laman itunya, di sistemnya nanti, di sistemnya. Itu udah masuk di itunya berarti. Ya, di laman seleksi mandirinya nanti gitu. Iya. Oke, berarti saya ini mau jelasin lagi ya. Jalur masuk di UNES itu ada 3. Yang pertama itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang bisa disingkat dengan SNMPTN. Yang kedua yaitu SBMPTN. Yang ketiga yaitu seleksi mandiri atau SM. Seleksi mandiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu seleksi mandiri jalur reguler dan yang kedua yaitu seleksi mandiri jalur prestasi. Oke. Oh iya, saya malah sampai lupa nih. Fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Negeri Semarang, bisa dijelaskan dan disebutkan? Yang pertama itu ada FIP. Iya, betul, FIP Fakultas Ilmu Pendidikan ya, Mas. Ya, betul. Terus ada apa, Mas Aga? Yang kedua itu ada FBS, Fakultas Bahasa dan Seni itu. Oke. Terus yang ketiga ada apa lagi, Mas Rehan? Ada FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Terus ada FIS itu, FIS, Fakultas Ilmu Sosial itu ya. Terus ada Fakultas Teknik juga, teknik itu ada ya. Ada juga. Ya, teknik. Terus ada Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Ya, olahragaan. Terus Fakultas Ekonomi. Ekonomi juga ada di ya, Indonesia. Terus yang terakhir itu ada Fakultas Hukum. Nah, ya gitu. Berarti di UNES itu ada 8 fakultas betul. ya. Di dalamnya ada banyak sekali prodi-prodinya. Apa aja sih? Atau 5 saja lah. Sebutkan 5 saja prodi yang terketat persaingannya atau terlaris di Universitas Negeri Semarang. Di jalur SNM, SBM atau SM, rata-ratanya saja apa aja itu, Mas? yang pertama ada manajemen ya. Ya betul, manajemen dari Fakultas Dari Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Tahun ke tahun pasti manajemen itu banyak terus. Ya, Itu peringkat keberapa itu, Mas? Pertama manajemen paling iya. paling ketat di Dari UNES. jalur SN, SB sama SM yang mandiri itu manajemen. Kalau di rata-rata itu manajemen gitu. Oh, iya. Manajemen yang paling laris gitu. Terus yang kedua itu ada psikologi ya, Mas. Psikologi, Nah, betul, psikologi di dari FIP. FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ilmu gitu. Pendidikan. Terus untuk yang ketiga itu ada kesehatan masyarakat ya, Mas. Iya. Kesehatan masyarakat Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Terus yang keempat itu ada teknik informatika itu. Betul. Dari FMIPA itu, matematika dan ilmu Ilmu pengetahuan alam. Terus yang terakhir itu ada PGSD. PGSD masih banyak peminatnya sampai sekarang. Ya, dari FIP walaupun PGSD itu kampusnya itu ada di bukan di kampus utama, itu ada di Ngalian, Ngalian. Kecamatan Ngalian itu di Kota Semarang, di bawah Semarang bawah. Terus yang Sama kampus di duanya itu ada di Tegal. Tegal itu. Berarti berbeda-beda itu, Mas, Berbeda berarti. itu. Tapi Tapi itu peminatnya paling peminatnya besar. banyak ya. itu. Bukan paling banyak, itu terbanyak kelima itu, Mas. Nah, iya. Itu kan tentang prodi-prodinya nih. Pasti kalau kita udah masuk di Universitas Negeri Semarang, kita pasti akan mencari nih apa sih kita hidup di sana gimana. Jadi otomatis kita akan kita akan ya mencari beasiswa. Misal saya ini masuk di manajemen UNES. Saya juga perlu uang ataupun perlu biaya di sana.
dan saya pasti akan mencari apa yang namanya itu beasiswa. Apakah di UNES menyediakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang mencari kayak gitulah, atau yang kekurangan uang atau yang kayak gimana, bisa dijelaskan? Itu. Ya jelasnya ya ada lah. Kan karena UNES itu ya kampus negeri, ya kerjasama itu banyak ya, jadi beasiswa itu juga banyak. Yang pertama itu ada KIP kuliah itu ya, KIPK kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah lah. KIP kuliah itu mendaftarnya itu dari SMA ya, yang untuk kurang mampu gitu. Iya. Oh, itu untuk orang-orang yang. Terus ada KIPK terus yang kedua itu ada beasiswa Bank Indonesia gitu. Intinya ada banyak. Terus ada beasiswa LASIS, Rumah Amal LASIS UNES. Iya. Terus ada beasiswa VDMI itu Vandermas Indonesia gitu. Nah, gitu. Terus ada beasiswa Basnas juga itu. Intinya di UNES itu banyak, ada bisa Jarum. Berarti gitu. Banyak itu ya. Banyak intinya di UNES itu. Apalagi banyak. Kalau misalnya saya ini pengen di olahraga UNES atau itu beasiswa tentang olahraga itu banyak ya Mas. Kayak misal Jarum gitu kan. Jarum. Bukan Jarum 76 gitu ya Mas. Bukan Jarum Super gitu ya. Jarumnya. Iya gitu. Terus misalnya kalian kepo tentang mahasiswa tentang beasiswa tersebut, itu tentang beasiswa tersebut tuh bisa dicek di lamannya UNES atau di www apa bisa dijelaskan tadi Mas? Apa disebutkan apa lamannya itu ada www.penerimaan UNES www.penerimaan.unes.id. itu di sana ada beasiswanya itu tercantum di situ semua, intinya lengkap di situ. Kalau misalnya tentang pendaftaran itu kan ada di situ beasiswa. Oke, tadi kan saya sudah bertanya tentang motivasi, tentang pengalaman gitu. Saya akan bertanya tentang sebuah alasan kenapa kita harus kuliah di UNES, tentang di sana makanannya atau penginapannya itu gimana sih, atau tentang ya teman-teman di sana itu gimana gitu. Bisa dijelaskan Mas Rehan dulu? Mas Angga atau aku dulu? Mas Rehan dulu lah, masa saya dulu lah. Wah, pertama kalau saya milih di UNES dulu tuh karena UNES sudah terpandang ya, udah terkenal ibaratnya. Terus juga apalagi kemarin kayak itu nomor 5 pencetak iya terbaik juga. Terus kemudian tahun kemarin kalau nggak salah itu UNES pencetak PNS terbanyak. Maka dari itu saya ingin ke UNES. Kemudian fasilitas di sana pun fasilitas olahraga banyak, kemudian punya masjid besar, Masjidul Albab, kemudian kolam renang pun ada di FIK ya. Oh iya. Terus pom bensin juga ada Mas, pom bensin itu ya. Pom bensin juga ada. Udah jadi ya? Udah jadi. Terus kehidupan di sana juga murah, makanan ya gitu. Terus dengan uang ya 20.000 lah bisa buat sehari. Bahkan saya tidak sampai 20.000. Tidak sampai 20.000. Saya cuma 5.000 atau 4.000 itu bisa makan satu kali gitu. Oh, berarti makan itu nasi doang gitu. Nasi sama sayur. Nasi sama angin sama sayur. Saya kira itu nasi sama angin gitu. 5.000 misalnya makannya 3 kali itu kan 5 dikali 3 itu kan 15.000. Berarti 15.000 itu udah bisa buat hidup satu hari di sana. Ya UNES itu terjangkau semua gitu. Tergantung bagaimana kita mau pola hidup di sana gitu. Ya bener. Kalau mau makan yang agak bergizi atau pun ada. Kalau yang pengen murah pun ada. Ya, kayak misal saya ini punya uang banyak. Oh iya jelas ya Mas. Di sana ada kan. Ada. Tinggal kitanya aja yang pengen makan gimana. Pengen makan tapi menurut saya itu UNES itu rekomendasi banget lah buat misalnya buat ngirit itu. Yang buat ngirit intinya yang ngirit. Karena di sana itu ya murah-murah gitu. Tidak jauh berbeda dari yang di Purbalingga. Malah biasanya dari Purbalingga itu lebih mahal dari yang di UNES gitu. Jadi itu saya kesana kan saya termasuknya orang ngirit gitu. Iya. Dan itu kesana UNES gitu. Tentang kalau fasilitas penginapan gitu gimana Mas? Atau adakah di sana asrama kayak di universitas lain kan pasti ada asrama nih. Kayak universitas Islam, apalagi Islam kan ada pondok pesantren kayak gitu. Ya. Kalau di UNES itu ada nggak sih? Jelas ada. Itu asrama itu ya ada itu asrama Putra juga ada di UNES, asrama Putri ada gitu. Terus pondok pesantren juga ada, banyak malah di sana. Ada. Saya dulu sempat juga mondok. Satu semester mondok itu di sana. Sewaktu karena apa alasan karena saya itu ya kalau kuliah enggak sambil belajar agama gitu. Apakah cewek Anda? Ya enggak gitu. Jadi gini. Oke. Kalau kayaknya tuh kalau kuliah tanpa disandingi ilmu agama. Karena itu kan ada yang kurang gitu ya. Masa di kuliah tuh cuma
kos, kumpul organisasi. Kayak kuliah. ibaratnya memakai Hampa motor tapi gitu tidak lah. pakai bensin Ah gitu iya, kan. hampa gitu intinya, hampa terasa gitu kan, terasa hampa gitu. Jadi itu Oke, saya oke. itu mondok dulu semester 1 gitu. Semester satunya. Semester 1 mondok. Kenapa saja. cuma 1 semester Mas? Kan karena semester 2 aja semester 3 kan Covid, jadinya kan di rumah. Oh iya, gitu. jadi dipulangkan. Enggak stay dipulangkan. di Semarang berarti. Ya karena saya ya lagi gini lah, jadinya kan lagi krisis ekonomi lah saya. Oh. Jadinya saya stay di rumah aja enggak apa-apa. Oh ya tadi kan tentang apa namanya? Tentang penginapan kayak pesantren. Iya. Kalau yang misal kayak kos atau kontrakan itu gimana? Mas? Oh ada jelas banyak, itu yang paling banyak itu ya. Banyaknya banyak itu ya kos di sana. Kos di itu. sana. Kos. Karena lingkungan universitas gitu kan Mas. Iya kos. Jadi kos itu standarnya itu di sana ya sekitar 3 juta sampai 4 juta per Oh, 3 tahun. juta doang. Per tahun. Oke. Jangan doang Mas, jangan doang itu ya kita. Karena Kamu saya kan doang juga uangnya punya banyak pengalaman gitu. Tergantung fasilitas kosnya Iya, juga sih, iya. terus Saya jauh pengalaman dekatnya di- sama kampus juga. Oke. Saya juga dulu pengalaman di Purwokerto itu 1 bulan itu 700.000 kan Ya. itu sangat mahal. Kalau di Universitas Negeri Semarang berapa 3 juta 1 sampai tahun. 4 juta, sampai 4 juta itu intinya. 4 gitulah. Tidak, 3, sekitar 4 segitu. gitu. Tergantung fasilitas gitu. Itu standarnya segitu kalau di UNES. Jadinya itu ya saya Ya, masuk UNES murah lah ya. murah gitu Murah. karena murah-murah gitu. Oke. Itu tadi saya sudah bertanya tentang motivasi, apa jalur masuk masuk UNES gimana, fakultas dan prodi-prodinya. Kalau misal teman-teman masih ada yang ditanyakan, bisa langsung ke laman apa Mas tadi Mas? HTTP apa? www.penerimaan.unes.ac.id. Oh iya. Lebih lengkapnya di Itu. situ. Iya, lebih Teman-teman lengkapnya di sini ya. Bisa lihat. Atau kalian masih kayak malu dan ingin bertanya langsung dengan orang-orang, kalian bisa memfollow IG apa? Mangga Unes. Oh iya. Kalian bisa langsung DM atau Oh, iya. ya kalau kalian kenal anak Mangga bisa langsung tanya-tanya Ya, aja. langsung, Kemudian juga udah ada grup sama Mbak Unes yang udah Iya. diinfokan ke guru sekolah masing-masing waktu sosialisasi per sekolah udah Iya, iya. disosialisasikan. Itu berarti pasti langsung dijawab gitu ya. Pasti. Langsung karena adminnya itu ya intinya Iya. peduli Ya, gitu lah. orang-orangnya ya kayak Mas Peduli Angga ya. dan Mas Rehan gitu kan. Kepenakan istilahnya iya, betul, gitu lah ya betul. carane lah. Iya. Ini saya mau bertanya terakhir nih. Ya, boleh Mas. Apa sih harapan kalian buat teman-teman kelas 12 yang ingin masuk ke universitas, apalagi ke Universitas Negeri Semarang? Apa ya intinya ingin kuliah kayak gitulah. Apa harapan kalian? Ya monggo Mas Rehan. Monggo Mas Rehan dulu. Ini dari saya dipersiapkan untuk teman-teman kelas 12 jangan patah semangat meskipun kondisi sedang Covid. Kemudian apa ya? Dipersiapkan matang-matang lah pokoknya untuk SN, untuk SBM, untuk ya jangan sampai SM lah. Kalau bisa ya SBM, Ya, jangan SBM, sampai ya, kalian ya. tuh kena uang pangkal gitu lah. betul. Tapi kalau belum lolos pun Tetap SM pun semangat tetap gitu. semangat. Oke. Kayak saya dulu sama Iya, Mas iya, Angga, iya, semangat. meskipun SM tetap semangat. Iya. Karena saya itu hasrat untuk kuliah itu tinggi gitu. Iya, kan. betul. Ingin memajukan Purbalingga gitu Siap, kan. siap. Jangan istilahnya kalian jangan pernah malu misal kalian aduh saya nggak terima SN, Jangan saya nggak gitu. terima SBM. Tetap ada semangat, harus ada tetap semangat karena kampus tuh banyak dan gak cuma UNES. Kalian tetap bisa kuliah dimanapun karena apa ya, pendidikan tuh penting lah. Iya. Kayak ada pepatah pernah Iya. mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Apalagi ke Semarang yang deket kan. Nah, iya, Atau di gitu. Purbalingga juga ada universitas, di Purwokerto juga ada. Ya di kota-kota pasti ada. Ayolah teman-teman ke kuliah. Jangan patah semangat. Kalau yang masih belum lolos ya jangan patah semangat. Tetap lanjut agar pendidikan di Purbalingga itu meningkat. Gimana harapan dari Mas Angga itu gimana sih? Ya harapan saya ya seperti Mas Rehan gitulah tadi, intinya Iya, tetap semangat gitu. Terus kalian kan juga dari Purbalingga ini udah membesarkan kalian dari lahir. Masa kita tidak ada jasa buat Purbalingga Kontribusi. gitu. Oh, iya. Kontribusi buat Kontribusi, Purbalingga, betul. Ya dengan kuliah ini kan nanti kan Seenggaknya memajukan ya, pendidikan lah gitu. Memajukan kita bisa memajukan pendidikan, kita bisa berkompetensi untuk memajukan Purbalingga gitu lah ya. Ya saya sih nggak mewajibkan di UNES gitu lah Iya. ya. Kalau sepenting ya yang penting tuh kuliah gitu lah. Oke, Kuliah oke. itu ya karena kuliah itu ya bisa meninggikan potensi kita gitu lah ya. Itu meninggikan potensi karena gitu. juga ilmu ataupun pendidikan itu buat diri kita sendiri kan. Iya betul. Ilmu juga dipakai sepanjang hayat, nggak Iya. pernah hilang. Oke, betul. Utulu buling ilmi minal mahdi ilallah gitu lah. Apa itu Mas Arfi? Itu artinya itu kita harus wajib menuntut ilmu dari boyan ibu Iya. atau dari lahir sampai ke liang lahat. Oke. Gitu.
Oh iya, terima kasih untuk Mas Angga, Mas Rehan atas motivasi-motivasi dari kalian dan juga ilmu yang sangat banyak untuk saya pribadi dan untuk penonton-penonton ataupun untuk adik-adik SMA. Tentunya motivasi dari kalian semoga bisa memotivasi adik-adik SMA kelas 12 ataupun kelas 11 yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah atau jenjang pendidikan selanjutnya. Rangkumannya dari Mas Angga menginginkan agar adik-adik SMA kelas 12 bisa melanjutkan pendidikan kalian. Juga Mas Rehan juga sama ingin ayo kita bisa memajukan pendidikan di Purbalingga. Kita bisa menjunjung tinggi pendidikan di Purbalingga dan juga ilmu-ilmu itu sangat penting bagi Mas Rehan dan juga dari saya sendiri sama seperti Mas Angga dan Mas Rehan. Ayo teman-teman tetap semangat, tetap berjuang untuk pendidikan dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sudah bagus, insya Allah akan dari kota, dari nasional bahkan internasional bisa memajukan semuanya. Itu sangat basa-basi sekali ya. Tapi jelas. Semoga adik-adik SMA tetap semangat, tetap berjuang. 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri sudah menanti kalian. Oh ya, dari UNES ini ada jargon apa? Oh jelas ada. Jargonnya apa? Jargonnya itu misalnya saya bilang UNES, terus nanti yang di jargon itu konservasi. Oh ya, oke. Bisa dicetakkan. UNES konservasi. Gimana? Kayak gini atau kayak gini? Kan kalau saya UNES terus kalian konservasi. Oke, lanjut. Ulang ya. UNES konservasi. Terus dari Mahangga UNES sendiri juga ada. Oh, dari Mahangga ada. Misalnya saya bilang Mahangga UNES, itu terus kalian itu bilang seduluran Selawase. Seduluran Selawase. Ya, oke, ayo Mahangga UNES. Nanti dulu. Biar kita bareng loh. Maksudnya biar kita bareng. Masnya bilang Mahangga UNES, saya tapi itunya bareng ya. Ya udah yuk. 1 2 3. Mahangga UNES, seduluran Selawase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.